sama. Bahkan dikatakan Imam Syafi'i pun pernah berguru lah sama Sayyidah Nafisah. Nah, Sayyidah Nafisah ini karena dari kecil udah dicekoki dengan ilmu-ilmu agama, udah rajin beribadah, beliau termasuk zuhud lah. Nah, karena itu dari kisah pertunangan beliau, dari sejak umur 16 tahun itu beliau sudah didatangi dengan banyak para ahlul bait ingin melamar Sayyidah Nafisah. Tapi ayahnya itu yaitu Imam Hasan Al-Anwar itu selalu menolak. Bahkan beliau itu menikah dengan tadi pernah dijelaskan tadi siapa di Sayyidah Aisyah, yaitu Imam Ishaq bin Ja'far As-Shadiq. Nah, beliau ini singkat cerita pernah melamar Sayyidah Nafisah. Cuma ketika itu selalu ditolak sama ayahnya. Makanya suatu ketika Imam Ishaq bin Ja'far As-Shadiq ini langsung datang ke Raudhah, berdoa kepada Nabi, mengatakan bahwa ya Nabi, saya telah melamar Sayyidah Nafisah tapi selalu ditolak oleh ayahnya, katanya gitu. Saya melamar bukan melainkan itu karena perilakunya Sayyidah Nafisah, itu karena akhlak Sayyidah Nafisah, itu karena ibadahnya Sayyidah Nafisah. Makanya itu ketika saat itu pula ayahnya Sayyidah Nafisah langsung bermimpi ketemu Rasulullah. Rasulullah dalam mimpinya berkata kepada ayahnya Sayyidah Nafisah, kenapa? Yaitu ya Imam Hasan Al-Anwar, katanya, nikahkanlah putrimu bersama dengan Maulana Ishaq bin Ja'far Shadiq. Makanya langsung keesokan harinya itu langsung ayahnya Sayyidah Nafisah memanggil siapa tadi Maulana Ishaq untuk melamar, untuk menikahkan dengan anaknya. Dari pernikahan beliau melahirkan dua orang anak, yaitu namanya Al-Qasim dan juga Ummu Kulsum. Nah, ketika mereka datang di Mesir, otomatis kan sebelumnya kalau didengar cerita, yaitu bahwa Ahlul Bait sebelumnya itu kan di daerah Baghdad ya, daerah Baghdad. Cuma ketika terjadi ekspansi pemerintahan gitu, dari keluarga Ahlul Bait semua hijrah ke Mesir. Nah, saat itu keluarga dari Sayyidah Nafisah benar-benar disambut oleh Ahlul Bait yang ada di Mesir, termasuk penduduk-penduduk dari berbagai kalangan, baik dari pemerintahan, saudagar-saudagar orang kaya sampai orang-orang miskin, benar-benar menyambut ke keluarga Sayyidah Nafisah. Nah, singkat cerita, dari tadi saya sempat katakan bahwa Sayyidah Nafisah memiliki kedekatan dengan Imam Syafi'i. Nah, bahkan dikatakan Imam Syafi'i itu sering datang ke tempat masjid ini itu untuk memimpin sholat taraweh. Dan kadang juga Imam Syafi'i itu sempat berguru. Tapi berguru di sini bukan berarti istilah Sayyidah Nafisah mengajar, sedangkan Imam Syafi'i itu mendengar kayak gitu. Tapi Imam Syafi'i datang ke Sayyidah Nafisah, qara alaiha, atau kayak simah gitu, hadis-hadis yang Imam Syafi'i hafal, kemudian dia tasmi ke Sayyidah Nafisah. Nah, suatu ketika karena Imam Syafi'i sering sakit-sakitan, itu beliau sering mengutus muridnya untuk datang ke Sayyidah Nafisah untuk meminta doa. Salah satu lafaz yang masyhur yang disampaikan oleh muridnya, yaitu ketika Imam Syafi'i itu meminta doa gitulah, yaitu dalam redaksinya gini, anak pamanmu ini sakit, sekiranya engkau Sayyidah Nafisah bersedia mendoakan. Jadi redaksi ini selalu diminta oleh Imam Syafi'i kepada muridnya untuk disampaikan kepada Sayyidah Nafisah. Makanya suatu ketika redaksi ini berubah gitu, ketika muridnya menyampaikan ini pesan kepada Sayyidah Nafisah, itu jawaban dari Sayyidah Nafisah itu agak berbeda, yaitu semoga Allah berikan nikmat pada Syafi'i dengan pandangan kehadirat yang mulia. Dari sini itu Imam Syafi'i pun tahu bahwa ini tanda bahwa ajalnya sudah dekat. Makanya dari saat itu Imam Syafi'i sempat meninggal duluan dari Sayyidah Nafisah.
dan Sayyidina Nafisa pun hadir untuk menyelamatkan Imam Syafi'i. Mungkin itu saja dari saya.